Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan sama Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih percaya kepada kita. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang produktif, anak yang menyenangkan hati Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Biarpun pikul salib, penyangkalan diri, tidak ada masalah, karena di balik semuanya itu ada hidup yang kekal bersama Tuhan. Hidup ini karena anugerah Bapak Ibu. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, berkali-kali saya katakan termasuk para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Bangga dan terima kasih karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan karena kekuatanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Amin. Bukan karena kehebatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena keterampilanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Itu semuanya karena anugerahnya sudah diberikannya kepada kita semua. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya kita dipilihnya oleh Yesus. Itu semua karena kasih-Nya yang telah diberikannya kepada kita semua. Amin. Bukan karena kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan dalam Yohanes 15:16, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, haleluya. Mari kita semua datang kepada Yesus, serahkanlah hidupmu padanya. Mari kita cinta Yesus, taat pada firman-Nya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mau baca firman-Mu. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Roh Kudus, ajar aku, ingatkan aku untuk
jiwaku berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Saul diangkat, Tuhan diurapi menjadi raja, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang punya mau. Demikian kehidupan kita, kalau kita dipanggil pilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita carelessly hidup sembrono. Seperti Saul nanti akhir hidupnya, dia banyak melanggar firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah pilih. Kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Seringkali kita hidup sembrono. Hidup kita tidak taat, tidak komit dengan apa yang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita terbuka rohani kita, supaya makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau taat, komitmen kita pegang teguh. Sekali Yesus, tetap selama-lamanya Yesus. Dan kalau sekali Yesus, selama-lamanya firman Tuhan kita pegang. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Ada 5 hal di situ. Yang pertama, bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih kita. Itu yang pertama. Dan kita sadar kita dipilih, berarti kita sudah diselamatkan. Dan kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Berarti kalau Tuhan sudah tetapkan kita, kalau kita sudah diselamatkan, harus kita bertanggung jawab. Dan ketiga Tuhan mau supaya kita pergi. Berarti manusia menjadi manusia yang produktif. Kata pergi itu berkalimat aktif, kata aktif. Harus kita do something untuk Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung dari Yesus. Dan keempat, kita harus berbuah, buah pertobatan, buah karakter harus benar. Dan mari kita berbuah pelayanan, cari jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Dan buahmu tetap itu bicara kesetiaan kita. Mari kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mari saya mau baca firman Tuhan 1 Samuel pasal 9 atas anugerah Tuhan. Kita pagi ini kita sudah baca 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis dan Abdiel bin Seror bin Bekorat bin Alfiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini adalah anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, ini saudara sejarah Saul ya. Maka ini kalau kita baca firman Allah kan enak, saudara, kita ngerti. Saul akan dipilih sama Tuhan kelak menjadi raja. Raja pertama bangsa Israel. Karena kemarin sudah saya katakan kan, bangsa Israel ya, dia minta raja kepada Samuel. Dari sistem teokratis menjadi sistem monarki. Ya, jadi yang tadinya Tuhan sebagai raja, tapi saat ini menjadi raja manusia. Ya nggak apa-apa, Tuhan atas izin Tuhan. Tapi risikonya nanti, ini permintaan Israel, tapi atas izin Tuhan. Saul ini dari suku Benyamin, tadi sudah kita baca. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Jadi karena kehilangan keledai, diminta Saul bersama bujang mencari keledai itu. Ya, apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salim, tapi keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tapi tidak menemuinya. Jadi cari keledai yang hilang, tidak ketemu sampai sekarang ya. Ini ayat kelima. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bunyanya yang bersama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Tapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin dia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita tempuh. Nah, coba bujangnya berkata, mari jumpa dengan abdi Allah. Karena Saul mau pulang, tapi bujangnya berkata, jangan dulu, ayo kita jumpa dengan abdi Allah. Berarti ingin jumpa dengan hamba Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita berikutnya. Tapi Saul kepada bujangnya, tapi jawab Saul kepada bujangnya,
Tapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak, itu dapat kuberikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Lalu di antara orang Israel apabila seorang yang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang disebut Daud pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujang itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air itu. Mereka bertanya kepada gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang ia datang kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena makan sebelum ia datang. Karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Makanya kalau mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan baik ani, berpapasan tidak secara kebetulan, jumpa dan semal. Ya ini abdi Allah, hamba Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 20-24, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ini bukan secara kebetulan, mereka merindu untuk jumpa dengan abdi Allah, hamba Tuhan, yang Samuel ternyata berjumpa Samuel. Terus berikutnya, tapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ternyata Tuhan berkenan pilih Saul dan merintah kepada Samuel, ada seorang yang tidak suku Benyamin yang diurapi menjadi raja. Terus berikutnya, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirman Tuhan kepadanya, inilah orang kusebutkan kepadamu itu, orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Atas izin Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada Samuel untuk Saul diurapi menjadi raja. Ya, pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Coba nih, langsung ketemu Saul dengan Samuel. Dan Samuel bicara kepada Saul, ayo kita ketemu besok. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tapi siapa yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil dari Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikan kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkata Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpan dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkan ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah kepada hari ini Saul makan bersama dengan Samuel. Puji Tuhan, antara hamba Tuhan jumpa dengan anak Tuhan. Samuel hamba Tuhan, anak Tuhan. Saul akan diangkat menjadi raja, jumpa bukan secara kebetulan, tapi diatur sama Tuhan. Sudah turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sopo jani. Terjadi komunikasi antara hamba Tuhan dengan anak Tuhan. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tapi berhentilah engkau sebentar, aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Amin. Coba nih, semua langkah dari Tuhan. Dan Samuel berjumpa dengan Saul dari Tuhan. Dan ternyata Samuel sebagai hamba Tuhan
berkata kepada Saul, tunggu, aku akan beritahukan kamu firman Allah. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari, bukan secara kebetulan. Dasarnya kita hidup oleh firman Allah. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Hal itu melalui firman Tuhan pagi hari. Firman Allah katakan, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Melalui firman Tuhan pagi ini, sumber kehidupan kita hanya kepada firman Allah. Setiap langkah hidup kita, firman Allah menentukan. Itu Yesus sendiri. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Biar kita makin hari mau andalkan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan akan atur kita. Seperti Saul, diatur sama Tuhan. Biar hari-hari apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Letakkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan atur hidupmu kembali kepada firman Allah. Amin. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, haleluya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Alami berjumpa dengan Yesus seperti Saul berjumpa dengan hambanya Samuel. Dan Samuel katakan, ada firman Tuhan. Biar pagi ini kita beribadah kepada Tuhan, alami berjumpa dengan Tuhan, dengar firman Allah dengan baik-baik, dan lakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan layak kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.